kemudian ditindaklanjuti oleh salah satu unit ya di Subdit 1 ya. Dan kemudian pada tanggal 15 kemarin hari Selasa di daerah Benda Atas ya, Benda Atas di Cilacap Pasar Minggu Jakarta Selatan itu sekitar jam 18.00 kita mengamankan 3 orang ya. Mengamankan 3 orang yang kita bawa ke Polda Metro. 3 orang itu atas nama AC ya, kemudian ada atas nama VFN ya, dan yang ketiga atas nama AN ya, AN. Jadi 3 orang ini kita lakukan, kita amankan yang tadi kita di Pasar Minggu di rumahnya VFN ya di sana. Kenapa kita amankan? Ya karena kita dapat informasi bahwa yang bersangkutan ada menggunakan vape ya, cairan vape yang mengandung narkotika golongan 1 ya di situ. Ini di sini. Ini alat yang untuk vape-nya, kemudian isinya di dalam, Ini juga masih yang tersisa ya. Ini di sini. Jadi setelah kita lakukan pemeriksaan bahwa kita menemukan 2 botol ini cairan vape ya, dan kemudian juga ada alat hisapnya. Ternyata ini adalah yang ini 2 ini adalah punyaan AC, punyaan AJ ya, punyaan AJ yang cairannya ini mengandung narkotika golongan 1 yaitu kalau bahasa kerennya gorila ya, yang ada di sini ya, ini gorila ya. Kemudian yang kedua kita juga ada liquid vape ya, yang warna hijau ini, tempatnya merek Tesla. Ini milik daripada VFN ya, VFN. Dan kemudian cairan yang di dalam ini semua kita lakukan pemeriksaan ke lapor. Ternyata untuk dua cairan ini dan cairan vape ini mengandung narkotika jenis 5 fluoro ADB ya, itu orang mengenalnya gorila itu di situ. Sedangkan untuk miliknya VFN ini ya, ternyata tidak mengandung narkotika. Setelah kita lakukan pemeriksaan ke laboratorium forensik, lapor dari situ. Kita lakukan pemeriksaan, kemudian kita lakukan tes urin juga. Bertiga ini yang kita amankan atas nama AC, VFN dan AN ini adalah negatif ya, negatif. Itu tidak positif ya, negatif untuk tes urinnya. Makanya untuk VFN dengan AN kita kembalikan ke orang tua. Tante gimana tante? Tante gimana tante? Dikit tante. Mungkin gimana awal mendengar kabarnya tante? Diamankan tante? Gimana tante komentarnya gimana tante? Tante kan bebas ngapain harus lari? Dulu ya, ketemu anaknya dulu ya, bentar ya. Kan bebas kenapa harus lari? Ya, Kan tidak bersalah. ketemu dulu katanya guys. Imal kirim. Balik lagi. Emang belum balik?
membuat resah kalian, dan saya berterima kasih banget sama Polda Metro Jaya dan Polisi Narkoba karena telah memberikan suatu pelajaran buat saya agar lebih berhati-hati, dan di sini saya sebagai saksi dan negatif. Jadi ini suatu pembelajaran yang besar buat saya, dan sekali lagi terima kasih untuk Polda Metro Jaya dan bagian. Tante, mungkin perasaannya gimana Tante? Baik, buka dulu. Bahagia nggak Tante? Bahagia nggak Tante? Ayo masuk. Bahagia nggak Tante? Bentar, Pak. Kuasa hukum mendampingi pelapor dalam hal ini Medina Zain membuat laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan pasal 372 dan 374 KUHP, di mana yang menjadi terduga terlapornya adalah satu, saudara Fitra Olid selaku Direktur PT Bandung Berkah Bersama. Yang kedua adalah saudara Irwan Syah, di mana beliau adalah salah satu komisaris di PT Bandung Berkah Bersama, di mana nama mereka tercantum pada akta pendirian PT Bandung Berkah Bersama. Ini ya profilnya. Medina Zain selaku pelapor mendirikan suatu usaha atau bisnis kue kekinian dan toko oleh-oleh yang berada di Bandung kira-kira tahun 2017 ya, 2017 bersama para terlapor. Pada awalnya usaha ini berjalan baik. Namun di tahun kedua sudah tidak ada pembagian profit. Lalu memasuki tahun ketiga, Medina sudah mulai ada kecurigaan mengenai keuangan perusahaan yang sudah tidak sehat. Karena ditemukannya sejumlah hutang perusahaan. Berkaitan dengan temuan tersebut, Medina menanyakan kepada saudara Irwan Syah, dan menurut keterangan saudara Irwan Syah bahwa PT Bandung Berkah Bersama kue yang dengan bisnis kue berlebar Bandung Makuta ini profitnya hanya 7%. Jadi menurut Medina Zain yang seorang pebisnis ini tidak masuk akal menurut beliau. Ya. Maka atas dasar tersebut Medina Zain berinisiatif untuk melakukan audit sekitar bulan Juni 2019 ya. Dan dalam perjalanannya banyak mendapat kesulitan untuk mendapatkan data audit. Karena ada pemegang saham yang menolak permohonan audit sehingga tidak terlaksana. Dan kami juga jadi bingung ya, dan kami juga ada kecurigaan juga kok kenapa dipersulit Ibu Medina untuk melakukan audit. Sementara beliau ini kan dewan komisaris dan juga pemegang saham, berhak tahu transparansi keuangan di dalam. Akhirnya karena Medina Zain kesulitan untuk melakukan permohonan audit, dengan susah payah beliau mengumpulkan data sendiri dengan datang dan meng-cross-check ulang melalui rekening koran tahun 2017, 2018, dan 2019. Dan setelah dilihat dengan seksama, ditemukan aliran dana setiap bulannya yang cukup besar ke rekening pribadi yang tidak ada hubungannya dengan operasional perusahaan dan tanpa sepengetahuan dan seizin Medina Zain selaku pemegang saham dan komisaris, di mana ditaksir ya aliran dana ini temuan awal ya 1.985 juta, kurang hampir 2 miliar. Ini baru temuan awal yang diduga mengalir ke rekening atas nama Irwan Syah dan perusahaan J Corps yang merupakan milik Irwan Syah. Rekening koran PT Bandung Makuta ya. Ini contohnya nih, kayak ada aliran dana ke Jana Corps ya. Tuh. Karyawan banyak yang deket juga sama aku, ada yang aku ajak ngobrol. Emang sesepi itu ya, maksudnya emang benar-benar nggak ada profit, maksudnya benar-benar minus gitu. Ternyata penjualannya masih oke banget gitu. Dan setelah aku komunikasikan dengan Irwan Syah, aku telepon, aku tanya, Wan kok gini sih? Terus kata dia, ya lu kan nggak tahu profit kue itu kan cuma 7%. Lah
aku sebagai orang bisnis bingung gitu dijawab kayak gitu. Kenapa? Karena menurut aku kalau bisnis profitnya di bawah 10% itu ya bukan bisnis, yayasan namanya mungkin ya. Jadi kayak konyol gitu jawabannya, dan dari situ mulai curiga dan udah nggak ada pembagian hasil. Terus juga aku dapat surat, bukan aku, perusahaan dapat surat dari pajak, kantor pajak juga gitu kan. Aku kaget tuh ini pajak ada yang telat-telat ya. Ternyata kan kita nggak bisa pajak karena aliran dananya semua bukan semestinya malah ke rekening pribadi dan ke rekening perusahaan yang tidak ada urusan dengan Bandung Makuta gitu. Ini sudah lama tidak kena RUPS ya kan? Tapi tiba-tiba karena kami Medina mengetahui adanya aliran-aliran ini langsung mendadak bikin RUPS gitu kan. RUPS juga kan ada aturan mainnya ya. Masa Tidak sehari boleh sebelum mendadak, mungkin karena ya mungkin udah panik kan? ya atau bagaimana lah, kita kurang ngerti juga. Pertemanan awalnya, pertemanan kan ya teman sering keluar negeri bareng, sering ketemu bareng, ngobrol. Kita juga ada project kayak gitu-gitu bareng ya. Awalnya iseng-iseng aja, tapi kan bisnis is bisnis gitu loh. Pertemanan ya pertemanan. Jangan menyatukan pertemanan dengan bisnis. Jangan sampai lu kan udah diajakin bisnis sama Irwansyah, misalkan lu kok gitu sih? Ya nggak bisa gitu. Namanya misalkan udah balik modal, ya udah gitu kan, nggak bisa. Namanya bisnis kan long term, ya kan? Namanya aku tuh sebenarnya dari kemarin udah nunggu itikat baik, telepon dari dia gitu atau apa gitu. Ya udah yuk ketemu apa gitu kan. Nggak ada. Kan maksudnya kalau aku yang ngejar-ngejar dia jadi kayak aku yang perlu banget gitu kan. Padahal kan udah jelas dari awal kan, aku minta kejelasan dari semua ini, tapi nggak ada komunikasi dari dia, tidak ada telepon, tidak ada komunikasi, ya udah. Itu ancamannya udah 5 tahun penjara. Ya. Udah 10 hari yang lalu kan memang aku baru tadinya kenapa nggak mau, maksudnya banyak teman-teman minta maaf juga, banyak yang mau wawancara, belum bisa gitu, karena memang kan waktu itu belum keluar hasil juga. Aku takut nanti kalau misalnya aku main cerita, main ngomong tapi belum ada hasil yang akurat, nanti kan malah jadi kesalahan kan. Jadi karena sekarang alhamdulillah juga hasilnya udah keluar. Udah ada 3 hari yang lalu sebenarnya, jadi aku juga udah lebih enak untuk ngomong gitu. Jadi memang karenanya penyakit ini tuh aku nggak pernah dengar dan nggak pernah tahu gitu, dan memang katanya nggak ada obatnya juga. Tapi memang yang nggak boleh, paling parahnya adalah dia tuh nggak boleh stres ataupun banyak pikiran gitu. Itu yang paling utamanya. Jadi memang aku rasain gitu, kalau dikit aku banyak pikiran tuh langsung kayak nggak enak aja bawaannya gitu. Nah, untuk alhamdulillahnya memang ini masih di stage awal gejala autoimun gitu. Jadi tapi kalau dibiarkan kan bisa ke stage yang berikutnya, itu yang nggak boleh dibiarkan gitu, karena kan banyak bisa nyerangnya ke saraf, ke mana, ke kulit. Nah aku memang lagi ada inflamasi di usus gitu. Mungkin memang ya kalau dibilang kenapa penyebabnya, semua juga dokter takutnya nggak ada, belum ada secara detail ya penyebabnya apa gitu. Ajak diskusi sama dokter bagaimana perasaan atau naik turunnya moodnya dia. Memang kadang-kadang bisa berbalik langsung 360 derajat dalam waktu yang cepat. Jadi memang roller coaster ini bahwa lingkungan harus mengerti keadaan juga. Pada saat tidak mengerti keadaan pasti crash. Ya kayak teman-teman wartawan juga, pada saat dia moodnya turun, dia akan susah untuk diajak bernegosiasi apa. Itu hal yang memang dialami oleh penyakit autoimun. Itu bukan waduh buat dia juga, itulah kamu harus menghadapi kenyataan kamu memang begitu. Kita yang di luar yang memahami harus yang memahami, bukan yang sakit yang memahami orang yang sakit, nggak boleh begitu.
Jadi kenyataannya tidak di sana. Ya banyak, aku yang mulai dari misalnya jaga makan, terus ada kemarin kayak dikasih apa Obat apa? tradisional, Bau-bau. ya tradisional, karena kan terus dikasih yang kayak essential oil gitu yang katanya buat menenangkan, karena semua itu kan di dalam pikiran kita. Kalau kita tenang, kalau kitanya lebih relax, katanya dia nggak bakalan bangkit gitu, dia kayak drop, kayak mati gitu. Tapi kalau misalnya kita makin yang gimana dia bangun semua tuh gitu. Jadi memang Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.